langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Selamat bertemu kembali di program membaca Alkitab dan merenungkan Alkitab setiap hari, saudara. Saudara ada di sini tidak kebetulan hari ini, karena Tuhan pertemukan kita untuk kita mendapatkan berkat lewat firman Tuhan hari ini. Bersama dengan kami di sini Elkana Ministry, mari saudara-saudara kita bersemangat karena hari ini kita akan membaca. Saya akan mengajak saudara untuk membaca Alkitab. Firman Tuhan hari ini yang saya ambil di Keluaran pasalnya yang ke-38 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-31. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita, saudara, untuk kita benar-benar fokus tunduk pada firman Tuhan yang akan Tuhan berikan buat kita hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa.
kasih anugerah-Mu yang dahsyat dan besar itu ada bersama kami. Maka kami tak perlu takut untuk menghadapi setiap hal dalam hidup kami. Kami datang Tuhan hari ini. Kami punya kerinduan hati, haus dan lapar untuk mendengar pesan suara Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami baca hari ini. Berkati setiap kami, siapapun kami yang rindu dan haus. Kami percaya Tuhan akan memuaskan kami dengan air hidup, yaitu firman Tuhan. Bapa, di dalam Roh Kudus, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami memahami, mengerti akan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang menyampaikan pesan bagi setiap kami pribadi, sehingga hari ini kami yang membaca Alkitab, yang mendengar firman Tuhan, kami diberikan Tuhan kelepasan dalam setiap hal-hal dalam hidup kami yang hari-hari ini membelenggu kami, mengikat kami. Dengan firman Tuhan hari ini kami dilepaskan, kami dibebaskan, kami disembuhkan, dan kami mengalami pemulihan, mujizat, pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara yang diberkati Tuhan, dengan penuh sukacita kita akan membaca hari ini di kitab Keluaran pasalnya yang ke-38 yang akan saya bacakan untuk saudara. Jika saudara tidak membawa Alkitab atau dalam perjalanan, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Keluaran pasalnya yang ke-38 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-31 berbunyi demikian. Membuat mezbah korban bakaran. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya, tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu dan pembaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Ayatnya yang keempat, saudara. Dibuatnyalah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga, dan dimasukannyalah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Membuat bejana pembasuhan, ayatnya yang ke-8. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Membuat pelataran. Dibuatnyalah pelataran itu pada sebelah selatan layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya. Ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah utara 100 hasta, ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu, kaitan-kaitan itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah barat layar 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu, dan kaitan-kaitan tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. Dan pada sebelah timur 50 hasta, yakni layar 15 hasta untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu, sebelah menyebelah pintu gerbang pelataran itu ada layar 15 hasta dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Segala layar yang mengelilingi pelataran adalah dari lenan halus yang dipintal benangnya. Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak, juga salut kepalanya dari perak. Dihubungkannyalah dengan penyambung-penyambung dari perak segala tiang-tiang pelataran itu. Tiang pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. 20 hasta panjangnya, tetapi tingginya yang juga lebar kain itu adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitannya dari perak, dan juga salut kepalanya serta penyambung-penyambungnya dari perak. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu sekelilingnya adalah dari tembaga.
biaya untuk mendirikan kemah suci. Ayatnya yang ke-21. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Elohim yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Besalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab anak Ahisamak dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kirmisi, dan dari lenan halus. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1775 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Sebeka seorang, yaitu setengah shikal, ditimbang menurut shikal kudus untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus, dan alas-alas tiang tabir itu serta alas sesuai dengan 100 talenta itu, jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari yang 1775 shikal itu, dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu, disalutnyalah kepala tiang itu, dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2.400 shikal. Daripadanya dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mesbah itu. Dan ayat yang terakhir, ayat 31, alas-alas pelataran di sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci, dan segala patok pelataran sekelilingnya. Demikian firman Tuhan hari ini yang bisa kita baca di Keluaran pasalnya yang ke-38, di mana di sana orang-orang Israel membuat mesbah korban bakaran, mereka membuat bejana pembasuhan, mereka membuat pelataran, dan mereka di sana ada biaya untuk mendirikan kemah suci. Sungguh Alkitab kita, saudara, Alkitab saya dan saudara, kita harus bangga karena di sana ada banyak sekali detail-detail sejarah umat Israel yang dahulu kala ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka diberikan perintah oleh Tuhan dan mereka sama-sama bekerja sama untuk membangun mesbah dan membangun kemah pertemuan untuk mereka beribadah. Saya percaya berkat Tuhan ada bagi saya dan saudara ketika kita rindu untuk baca firman Tuhan. Mari saya mengundang mengundang saudara semua yang hari ini sudah membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan. Besok kita kembali lagi, kita akan meneruskan pembacaan di Keluaran pasalnya yang ke-39. Saudara, biar kita selalu dimampukan Tuhan untuk melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan ini, supaya kita terus datang dengan setia membaca firman Tuhan. Dan saya juga berharap kita semua untuk duduk, memberikan waktu duduk tenang. Selain kita baca firman, kita akan renungkan firman itu. Dan biarlah saudara, dalam setiap permasalahan kita, Tuhan Yesuslah yang akan selalu membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah menang atas segala maut, dan Dia akan menolong saya dan saudara, tak pernah tinggalkan kita. Dia akan selalu menjaga kita. Kita akan selalu baik-baik saja, dan kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan untuk memberikan kepada kita kekuatan untuk kita jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk hari ini, saudara. Doa kami menyertai saudara, biarlah saudara selalu ada di dalam sukacita, anugerah, dan perlindungan tangan kasih Tuhan. Iman kita setiap hari diteguhkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang kita baca. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kita bertemu kembali. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.